Pernah kepikiran nggak gimana kalau kita bisa mengendalikan gen kita? Bukan mengubahnya ya, tapi lebih ke mengatur kapan gen itu aktif atau nonaktif. Nah, selamat datang. Kali ini kita bakal bahas dunia epigenetik yang jujur aja keren banget. Ini adalah ilmu tentang saklar gen kita. Kita kan sering banget ya denger, udah DNA-nya begitu. Seolah-olah DNA itu takdir yang nggak bisa diubah. Tapi apa benar begitu? Apa DNA itu benar-benar takdir? Nah, ini pertanyaan besar yang bakal kita kulik bareng-bareng, dan siap-siap aja, jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Coba bayangin DNA Anda itu kayak buku resep super tebal. Isinya semua resep masakan yang mungkin ada. Nah, resep-resep ini, ya gen Anda itu, dan isinya nggak akan pernah berubah. Terus, epigenetik itu apa? Anggap aja epigenetik itu sticky notes dari si koki. Catatan-catatan kecil yang ditempel di halaman resep. Isinya bisa, oke, yang ini kita masak hari ini. Atau, yang ini jangan dulu deh. Oke, kita perdalam lagi soal analogi tadi. Buku resep DNA kita itu emang udah final, dari lahir, nggak bisa diedit. Tapi sticky notes dari si koki, si epigenetik ini, nah ini dia yang dinamis banget. Catatan-catatan ini bisa ditambahin, dicabut, diganti sepanjang hidup kita. Artinya apa? Artinya cara gen kita diekspresikan itu sama sekali nggak kaku, fleksibel banget. Oke, setelah pakai analogi, sekarang kita masuk ke definisinya. Jadi apa sih sebenarnya epigenetik itu? Dan apa bedanya sama genetika biasa yang mungkin udah lebih sering kita dengar? Nah, ini dia definisi teknisnya. Epigenetik itu secara harfiah artinya di atas genetika. Ini adalah ilmu yang mempelajari perubahan ekspresi gen. Kata kuncinya di sini adalah ekspresi. Ingat ya, urutan DNA-nya itu sendiri nggak berubah sama sekali. Yang berubah cuma instruksi cara pakainya aja. Ini penting banget buat dibedain. Kalau mutasi genetik, itu ibarat ada salah ketik permanen di buku resep. Misalnya, resep kue yang harusnya pakai gula, malah ketulis garam. Itu permanen, resepnya jadi rusak. Nah, kalau perubahan epigenetik, itu cuma sticky note tadi. Catatannya bilang, hari ini jangan pakai gula ya. Besok, catatannya bisa dicabut lagi. Dan resep aslinya tetap utuh, nggak rusak sama sekali. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara catatan ini ditulis di level molekuler? Kok bisa sih sebuah gen itu dinyalakan atau dimatikan gitu aja? Nah, ayo kita intip mekanisme di balik saklar gen yang super canggih ini. Sebenarnya prosesnya bisa disederhanain jadi 3 langkah. Pertama, ada penanda kimia yang datang nempel ke DNA. Kedua, gara-gara penanda ini, cara DNA kita kegulung jadi berubah, bisa jadi lebih ketat atau lebih longgar. Nah, yang ketiga, perubahan gulungan inilah yang jadi saklarnya. Kalau gulungannya ketat banget, gennya jadi mati karena nggak bisa diakses. Kalau longgar, nah gennya jadi nyala dan bisa dibaca. Ada 2 mekanisme utama nih yang paling sering terjadi. Yang pertama namanya metilasi DNA. Gampangnya ada molekul metil yang nempel langsung ke DNA. Biasanya ini berfungsi kayak tanda stop, jadi gennya mati. Yang kedua itu modifikasi histon. Histon itu protein tempat DNA kita ngegulung. Nah, kalau protein ini diubah, bisa bikin gulungan DNA jadi lebih longgar atau lebih ketat. Jadi ini bisa menyalakan atau mematikan gen. Oke, pertanyaan paling pentingnya sekarang, dari mana sih penanda-penanda kimia ini datang? Balik lagi ke analogi kita, siapa sih koki yang nulis sticky notes di buku resep DNA kita? Jawabannya ternyata ada di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Ternyata kokinya itu ya kita sendiri dan lingkungan kita. Setiap pilihan gaya hidup kita, apa yang kita makan, kita olahraga atau enggak, tingkat stres kita, semuanya itu ngirim sinyal kimia yang bisa nempelin catatan di gen kita. Bahkan hal-hal kayak lingkungan tempat tinggal, polusi, sampai proses penuaan alami pun ikut jadi koki yang nulisin catatan-catatan ini. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu epigenetik dan gimana cara kerjanya. Sekarang, yuk kita lihat kenapa sih catatan-catatan genetik ini penting banget. Perannya itu fundamental, dari mulai kita berkembang di dalam kandungan sampai kesehatan kita sehari-hari. Ini benar-benar salah satu keajaiban biologi loh. Coba pikirin deh, kita semua ini asalnya dari satu sel tunggal. Terus gimana caranya satu sel itu bisa berkembang jadi sel otak, sel kulit, sel otot yang beda banget fungsinya? Padahal buku resep DNA di setiap sel itu sama persis. Jawabannya? Ya, epigenetik. Epigenetiklah yang mematikan gen-gen yang nggak relevan. Jadi di sel otak, gen untuk jadi kulit itu dimatikan. Dan sebaliknya. Ini proses yang super penting namanya diferensiasi sel. Tentu aja, kalau proses penulisan catatan ini ada yang salah, akibatnya bisa serius.
Perubahan epigenetik yang nggak normal atau catatan yang salah tempel itu sering banget dikaitkan sama berbagai penyakit. Misalnya kanker, di mana gen yang seharusnya ngerem pertumbuhan sel malah dimatiin. Atau gangguan neurologis dan metabolisme. Tapi penting buat diingat, peran utamanya tetap buat perkembangan kita yang normal dan sehat. Nah, disinilah epigenetik jadi makin wow. Penelitian terbaru nunjukin kalau beberapa catatan epigenetik ini yang mungkin dipengaruhi sama gaya hidup kakek nenek kita, ternyata bisa diwariskan ke kita, ke anak cucu mereka. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir tentang warisan biologis. Bukan cuma DNA, tapi juga catatan di atasnya. Fakta menarik nih, secara genetik, DNA kita itu lebih dari 99% mirip sama orang lain. Mirip banget kan? Terus, apa dong yang bikin kita semua begitu unik dan berbeda? Sebagian besar jawabannya ya ada di epigenom kita. Kombinasi unik dari gen mana yang lagi nyala dan mana yang mati di dalam tubuh kita masing-masing. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini, walaupun kita nggak bisa mengubah tulisan di buku resep DNA kita bisa ikut nentuin catatan apa yang ditulis di atasnya. Setiap pilihan kita sehari-hari itu ibarat ngasih kita pena, kita jadi bisa ikut nulis instruksi untuk gen kita sendiri. Ini kekuatan yang luar biasa kan? Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Sekarang, setelah Anda tahu kalau gaya hidup Anda itu bisa ninggalin jejak langsung di gen Anda, cerita kesehatan seperti apa yang mau Anda tulis untuk diri Anda di masa depan?